sekarang ini pandangan tesisnya Kiai Imad karena didukung oleh berbagai ahli ya. Mungkin kalau dulu adalah seperti Ibnu Sina, itu disebut syekh, berarti dia dianggap sebagai ulama. Syekh Al-Jabar adalah ahli matematik dan lain sebagainya, berarti ulama. Maka sesungguhnya berarti hanya istilah saja adalah ijma ulama. Maka untuk ulama di akhir zaman ini sebetulnya akan lebih syuhra wal istifadah dan betul-betul solid dan betul-betul kuat penetapan hukumnya adalah pada saat tesis ini malah didukung oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya dari semua, di mana mereka itu ada seorang profesor yang luar biasa, bahkan bisa menjelajahi berbagai manuskrip yang pernah ada. Ini sebetulnya betapa pandangan Kiai Imad yang didukung oleh profesor ahli filologi ini lebih syuhra wal istifadah. Setelah itu didukung juga adalah oleh pandangan oleh antropolog, sosiolog, kemudian juga ahli biologi dan genetika, adalah misalnya ahli ilmu DNA. Maka pandangan tesis ini menjadi lebih kuat ya. Karena tentu pandangan ulama dulu dengan pandangan ulama sekarang, maka harus yang dipegang adalah pandangan ulama sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abbas itu kembali bersuara tentang rungkatnya nasab ba'alwih dari berbagai disiplin studi keilmuan. Maka kalaulah tesis Kiai Imaduddin diperdebatkan otoritasnya sebagai hasil penelitian tentang nasab ba'alwih, menurut Abba Setu sudah layak dianggap karangan kitab atau buku yang valid karena hal itu didukung oleh ilmu pengetahuan modern seperti filologi, antropologi, arkeologi, genetika, tes DNA, dan ilmu sejarah maupun ilmu nasab tentang nasab daripada Ba'alwi. Maka Abbas itu sangat hakul yakin seperti teman-teman Kiai Imad sendiri pada umumnya mengenai hasil tesis Kiai Imaduddin yang menyimpulkan bahwa nasab Ba'alwi, nasabnya adalah batal sebatal-batalnya. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Abbas itu dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat, selamat malam yang dimanapun berada. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Abah ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman ya yang berkaitan dengan masih masalah nasab ya. Adapun pertanyaannya, apakah tesis yang dibuat Kiai Imad sekarang sudah sampai pada derajat syuhra wal istifadah ya. Sebenarnya begini ya, yang berkaitan dengan kasus nasab ini dari awal. Sebenarnya setelah Kiai Imad melakukan penelitian dan kami pun mengikuti jejak Kiai Imad melakukan penelitian, sebenarnya adalah tentang nasab Ba'alwi ini adalah nggak syuhra wal istifadah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengisbatkan dan tidak ada yang menetapkan. Maka sebenarnya juga pembatalan ini adalah juga karena dianggap sudah oleh mereka dianggap syuhra wal istifadah. Sehingga kalau kita merujuk pada kitab pandangan Ibnu Hajar Asqalani dari kitab Al-Jawabul Jalil yang mungkin
bahasanya singkat tapi padat adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamu ila ayyasbuta ma yukhalifu, ya, bahwa sesungguhnya kasus nasab itu adalah kalaupun sudah dianggap sahih, walaupun kalau sesungguhnya bagi kaum Ba'alwi ini sebenarnya tidak ada ulama yang jelas mengisbat tentang kesohihan mereka, sehingga juga masalah suhra wal istifadohnya juga adalah dipertanyakan. Tapi anggaplah mereka itu sudah suhra wal istifadoh, karena barangkali sudah sekian ratus tahun adalah mereka eksis dimanapun berada. Walaupun nanti saya akan bacakan tentang kronologis yang datang pembatalan dari Kiai Imad, itu pun adalah punya landasan yang sangat kuat, ya sahabat. Adalah setelah maka kita sudah membuat kesepakatan dan kita sudah berikrar bahwa sesungguhnya atas izin Allah kita meyakini sesungguhnya bahwa klan Ba'alwi, yaitu kalangan para habaib ini adalah dianggap sudah tidak tersambung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, ya, kalau ditanya kepada Abah oleh teman-teman, ada 28 orang yang bertanya kepada Abah yang berkaitan dengan ini, apakah sekarang berarti tesis Kiai Imad sudah suhra wal istifadoh? Nah, ini pertanyaan yang baik, ya sahabat. Nah, kalau menurut pandangan Abah, suhra wal istifadoh yang menurut pandangan ijma ulama, dan kita berpegang pada paham suhra wal istifadoh menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat runutnya masa itu, ya, zaman Imam Mujtahid dibandingkan dengan sekarang, tesisnya itu adalah dibuat di zaman ini. Maka sesungguhnya kalau menurut Abah, ya, karena ini berkaitan dengan bab fikih, ya, dan bab fikih itu adalah tergantung pada ruang dan waktu, maka pandangan Kiai Imad ini sebetulnya lebih syuhroh wal istifadoh. Ya, pembatalan ini lebih syuhroh wal istifadoh tadi semua karena didukung oleh para, katakanlah, ijma ulama. Kalau dulu mereka adalah dikatakan ijma ulama itu adalah mereka adalah hampir semuanya adalah fuqaha, ya. Memang kebetulan masalah nasab ini adalah berbagian bab adalah ilmu fikih, ya, tadi sana. Tetapi sekarang sahabat, kalau menurut pandangan Abah, bahkan sekarang ini pandangan tesisnya Kiai Imad karena didukung oleh berbagai ahli, ya. Mungkin kalau dulu adalah seperti Ibnu Sina, itu disebut syekh, berarti dia dianggap sebagai ulama. Syekh Al-Jabar adalah ahli matematik dan lain sebagainya, berarti ulama. Maka sesungguhnya berarti hanya istilah saja adalah ijma ulama. Maka untuk ulama di akhir zaman ini sebetulnya akan lebih syuhra wal istifadoh dan betul-betul solid dan betul-betul kuat penetapan hukumnya adalah pada saat tesis ini malah didukung oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya tadi semua. Maka tesis Kiai Imad selain didukung juga oleh mereka yang menggugah ilmu nasab, tetapi yang lebih dahsyatnya lagi adalah didukung oleh ahli filologi, di mana mereka itu ada seorang profesor yang luar biasa, bahkan bisa menjelajahi berbagai manuskrip yang pernah ada. Ini sebetulnya betapa pandangan Kiai Imad yang didukung oleh profesor ahli filologi ini lebih syuhra wal istifadoh. Setelah itu didukung juga adalah oleh pandangan oleh antropolog, sosiolog, kemudian juga ahli biologi dan genetika, adalah misalnya ahli ilmu DNA. Maka tentu pandangan tesis ini menjadi lebih kuat, ya. Karena tentu pandangan ulama dulu dengan pandangan ulama sekarang, maka harus yang dipegang adalah pandangan ulama sekarang. Karena pandangan ulama sekarang itu adalah lebih aini, dan ditambah lagi didukung oleh berbagai lembaga ilmu pengetahuan yang sangat meyakinkan. Maka itulah kenapa Kiai Haji Roma, saya, dan semua sahabat mengatakan bahwa kita begitu yakin, seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya bahwa apa yang ditulis Kiai Imad ini benar-benar sudah sampai kepada kaidah yang disampaikan Ibnu Hajar Asqalani adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamui illa ayyasbuta ma yukhalifu. Maka sekarang sudah dibatalkan oleh Kiai Imad dalam bentuk tesis. Maka karena tidak adanya kitab yang memberikan jawaban berupa antitesis, dan
harusnya kalaupun ada antitesis harus didukung juga dengan, karena ini adalah era ilmu pengetahuan. Maka kalaupun ada yang penolakannya, ada kitab antitesis, harusnya kitab antitesisnya juga untuk zaman ini harus didukung oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya, ya sahabat, ya. Seperti yang Abbas itu barusan bilang bahwa beliau bersama Bang Haji Roma Irama sangat meyakini kalau tesis Kiai Imaduddin sangat benar karena ia tidak berdiri sendiri tetapi didukung banyak studi keilmuan yang mendukungnya sehingga meyakinkan bagi orang yang membaca terutama yang berada di dalam barisan timnya Kiai Imaduddin tentang tesis yang beliau tulis dan ketika dibaca dan sangat meyakinkan karena memang didukung oleh banyak disiplin keilmuan, baik yang bersifat antropologi, biologi kinetika, tes DNA, maupun antropologi, ilmu sejarah, dan ilmu nasab sendiri. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang disampaikan terkait dengan pendapat, komentar dari Abbas itu yang berurusan kita simak bareng-bareng. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.